Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat ridho maghfirah Allah SWT, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, ditambah-tambah ilmunya. Wabil khusus untuk penonton setia channel Yunus Sanjaya ini. Di video kali ini saya akan berbagi pembahasan dan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Terkait pertanyaannya, kapankah waktu malam Lailatul Qadar? Kapankah waktu tepatnya malam Lailatul Qadar? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang atau dilontarkan oleh pemirsa. Nah, insya Allah saya akan jawab berdasarkan sabda baginda Rasul, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman para ulama dan fatwa-fatwa para ulama. Oke, pertama, kapankah waktu malam Lailatul Qadar terjadi? Ini berdasarkan baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, malam Lailatul Qadar ini terjadi di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, ana rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu lailatul qadri fil manami fi sabil awakhir wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul, ini redaksi hadisnya karena lumayan panjang, intinya kata baginda Rasul, ara ru'yakum qad tatawa'at fi sabil awakhir faman kana mutahariyaha falyataharha fi sabil awakhir. Al-hadis wallahu a'lam Rasul murad, yang artinya, aku pikir bahwa mimpi kalian tentang malam Lailatul Qadar ini tepat terjadi pada 7 malam terakhir. Kata baginda Rasul, pada malam 7 terakhir bulan Ramadan. Maka siapa yang ingin mementingkannya atau mencarinya, maka carilah fi sabil awakhir, di 7 hari bulan Ramadan. Kata sabda baginda Rasul yang ini. Kemudian melihat redaksi hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW meredaksikan hadis yang lain. Hadisun Aisyah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini isi baginda Rasulullah SAW. Kalau riwayat dari Siti Aisyah, terjadinya malam Lailatul Qadar ini yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau lailatul qadri fi syahril awakhir fi Ramadan. Ini dalam hadis redaksi Siti Aisyah. Dari Siti Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW beritikaf di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian baginda Rasul pun mengatakan taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir 10 bulan Ramadan. Itu dalam redaksi hadis Siti Aisyah. Terkait, memang pada waktunya itu berbeda pendapat, selisih para ulama. Bahkan waqala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi awal lailatin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini terjadi di awal bulan Ramadan. Waqala ba'duhum, menurut sebagian ulama. Bahkan ada ulama lagi yang mengatakan waqala ba'duhum, malam Lailatul Qadar ini terjadi lailatul sab'a asyara. Malam Lailatul Qadar ini terjadi di 17 bulan Ramadan, menurut para ulama yang lainnya. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Waqala aksaru, menurut banyaknya para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi fi asril awakhir min Ramadan, terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini menurut para ulama, yang kebanyakan para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi fi asri awakhir bulan Ramadan, terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu menurut para ulama kebanyakan, dan dengan rujukan redaksi tadi
hadis baginda Rasulullah SAW riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada lagi yang lebih khususnya. Ini salah seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat masyhur, yakni namanya, tentunya pasti pemirsa pun sering mendengar, yaitu salah seorang ulama sufi, yakni Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau justru mengatakan ada rumusan-rumusan tersendiri terkait malamnya Lailatul Qadar. Karena berdasarkan pengalaman atau berdasarkan empirisme atau berdasarkan pengalaman beliau terkait mengalami malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan jika seandainya tanggal 1 bulan Ramadannya itu hari Ahad atau hari Minggu, maka Lailatul Qadarnya terjadi pada malam 29 Ramadan. Itu menurut redaksi Imam Ghazali. Jadi jika seandainya malam Ramadan atau awal Ramadannya hari Minggu atau hari Ahad, maka malam Lailatul Qadarnya terjadi pada tanggal 29 bulan Ramadan. Kan kemarin di tahun ini, tahun 1443 ini kemarin ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, untuk yang hari Minggu ini sesuai dengan sabda atau kamaqala Imam Ghazali, ya seandainya malam pertama bulan Ramadannya hari Ahad atau hari Minggu, maka ketentuannya malam Qadarnya tanggal 29 Ramadan. Mengapa bisa demikian Imam Ghazali mengatakan seperti ini? Karena mungkin beliau sudah berdasarkan empirisme atau berdasarkan pengalamannya. Kemudian kata Imam Ghazali, jika seandainya malam Ramadan atau hari pertama bulan Ramadannya itu hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya terjadi pada 21 Ramadan. Kemudian jika tanggal Ramadannya 1 Ramadannya itu hari Selasa atau hari Rabu atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya terjadi pada 27 bulan Ramadan. Kemudian jika seandainya bulan Ramadannya tanggal 1 Ramadannya hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya terjadi pada 25 Ramadan. Jika seandainya tanggal 1 Ramadannya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya terjadi pada 23 Ramadan. Itu berdasarkan rumusan-rumusan Imam Ghazali karena beliau sudah mengalami terjadinya bulan Ramadan. Namun ada lagi ulama yang mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal 27 khusus. Ini berdasarkan redaksi Abi Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hukiya anna Aba Yazid Al-Bustami qala ra'aitu lailatul qadri fi jami'il umuri marataini wa hiya waqi'atun fi mawqi'i sab'il wa ishrin. Kata Abi Yazid Al-Bustami, ra'aitu lailatul qadri, aku melihat Lailatul Qadar fi jamil umri, di seluruh usiaku ini marota ini hanya baru 2 kali, kata Yazid Al-Bustami, dan tepatnya waktunya tersebut fi mawqi sab'il wa ishrina, terjadi pada tanggal 27 bulan Ramadan. Ini berdasarkan redaksi Abi Yazid Al-Bustami. Dan apa yang harus diamalkan dalam malam Lailatul Qadar tersebut? Di antaranya amal-amal yang harus diperbanyak di malam Lailatul Qadar. Di antaranya harus memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiganya membaca doa-doa yang telah dikhususkan berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, jika seandainya aku menemui tepat pada waktunya atau pada malam Lailatul Qadar, apa yang harus dibaca? Kata Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul menjawab, olehmu baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah, olehmu baca kalimat ini astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina maratin, sebanyak 70 kali. Ini berdasarkan redaksi Siti Aisyah seperti itu.
yang diajarkan dari baginda Rasulullah SAW. Dan apalagi, dan diantaranya ada khusus, yaitu sholat di malam Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar ini sholat sunnah, karena dalam hadis dikatakan rakaatani fi Lailatul Qadri, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kata Allah, ini hadis kursi, khairun, itu lebih baik laka untuk Muhammad, wali umatika, dan untuk umatmu, daripada mindorfi, daripada perang, fi syahri, fi alfi syahrin, fi zaman di Bani Israel. Kalau Allah Ta'ala dalam hadis yang lain dikatakan, ya Muhammadu, hai Nabi Muhammad, rakaatani fi Lailatul Qadri, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, khairun, itu lebih baik laka untukmu, wali umatika, dan untuk umatmu, min darbi sayfi alfi syahrin, daripada berjuang jihad fisabilillah alfa syahrin, 10.000 bulan atau 1.000 bulan, di zaman di Bani Israel, di zaman Bani Israel. Ini kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, cukup dengan sholat sunat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Bagaimana niatnya? Niatnya usolli sunat Lailatul Qadri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian di rakaat pertama biasa membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Kemudian di rakaat keduanya setelah membaca Al-Fatihah sama membaca surah Al-Ikhlas sab'a maratin sebanyak 7 kali. Kemudian setelah salam membaca Allahumma atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bahkan ada ulama lagi yang menganjurkan, salah satunya Syekh Abu Hasan rahimahullah ta'ala. Beliau menganjurkan setelah salat sunat Lailatul Qadar ini harus memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Harus memperbanyak bacaan ini. Berapa banyak? 400 kali, kata Abu Hasan rahimahullah. Setelah membaca barusan, kemudian dilanjut dengan membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu hayyun daimu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan sebanyak 200 kali. Ini berdasarkan petunjuk Abu Hasan rahimahullah. Setelah membaca yang barusan, kemudian dilanjut dengan membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah, dengan sebanyak-banyaknya ila akhiril fajri, sampai datangnya waktu subuh atau sampai datangnya waktu syahur. Itu yang diajarkan oleh Abu Hasan rahimahullah. Kalau tadi dari baginda Rasulnya dengan membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kemudian dilanjut dengan redaksi-redaksi tambahan para ulama. Karena apa? Ingat bahwa ulama adalah penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena kita ikut kepada baginda Rasul khususnya, kemudian baginda Rasul telah wafat, tak lain dan tak bukan ikutlah kepada para ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Mungkin ini cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemirsa yang ada di rumah, dan semoga pemirsa bisa mengamalkannya, dan semoga kita semua mendapat malam Lailatul Qadar beserta keutamaan-keutamaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.